Perkenalkan, nama saya Zemitude Zui Simons. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, NPM 25220106. Di sini saya akan menjelaskan muskuloskeletal dan tulang. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak melindungi otak dan organ sensorik seperti mata serta telinga, serta memberikan bentuk dan struktur pada wajah. Yang kedua, tulang belingkat. Tulang belingkat menstabilkan dan memungkinkan pergerakan langkah serta bahu. Yang ketiga, tulang dada. Tulang dada sternum sebagai pelindung utama organ vital seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah di dada dari cedera fisik. Yang keempat, tulang punggung. Yang keempat, tulang punggung. Tulang punggung vertebra menopang tubuh, melindungi sumsum, tulang belakang, dan saraf, serta memungkinkan gerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, membungkuk, dan memutar. Yang kelima, tulang pinggul. Tulang pinggul penyangga tubuh bagian atas, pelindung organ vital, titik perlekatan otot untuk gerakan, serta saluran untuk melahirkan pada wanita. Yang keenam, tulang lutut. Tulang lutut patella melindungi sendi lutut dari cedera dan meningkatkan efektivitas otot pada paha depan, otot quadriceps saat meluruskan kaki. Yang ketujuh, tulang ruas jari kaki. Tulang ruas jari kaki falang menopang tubuh, membantu gerakan seperti berjalan dan berlari, serta menjaga keseimbangan saat bergerak. Yang kedelapan, tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan karpal memungkinkan pergelangan tangan yang fleksibel ke berbagai arah, menghubungkan lengan bawah dan telapak tangan, serta sebagai tempat melangkatnya otot tendon, dan ligamen yang mendukung fungsi tangan secara keseluruhan. Yang kesembilan, tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan metakarpal penghubung antara pergelangan tangan dari jari-jari, membentuk kerangka tangan, serta mendukung berbagai gerakan seperti menggenggam, mencubit, dan menstabilkan tangan saat mendorong benda. Yang kesepuluh, tulang ruas jari falang mendukung gerakan dan memberikan kekuatan pada tangan dan kaki, memungkinkan aktivitas seperti memegang benda, serta berjalan dan berlari. Yang ke-11, tulang kering tibia menopang berat badan, menjaga stabilitas tubuh, serta menghubungkan otot, tendon, ligamen di lutut dan pergelangan kaki. Yang ke-12, tulang betis fibula menstabilkan pergelangan kaki dan menjadi tempat melekatnya otot, tendon, saraf, dan ligamen di tunggai bawah. Yang ke-12, tulang paha. Tulang paha femur menopang berat badan, membantu pergerakan tubuh seperti berjalan dan berlari, menjadi tempat perlekatan otot dan ligamen, serta memproduksi sel darah dan menyimpan lemak melalui sumsum tulang di dalamnya. Yang ke-12, tulang hasta. Tulang hasta membantu gerakan lengan, bawah, siku, dan pergelangan tangan, serta menjadi tempat melekatnya lebih dari selusin otot. Yang ke-13, tulang pengkumpil. Tulang pengkumpil radius membantu gerakan memutar lengan, bawah, pronasi dan supinasi, menstabilkan pergelangan tangan dan tangan, serta menjadi tempat melekatnya otot-otot lengan. Yang ke-14, tulang rusuk. Tulang rusuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, membantu proses pernapasan dengan menyediakan ruang bagi paru-paru untuk menggembang dan mengempis, serta menjadi tempat melekatnya otot-otot penting di dada punggung. Yang ke-16, tulang lengan atas. Humerus sebagai tempat melekatnya otot-otot yang tulang, menggerakkan siku dan bahu, memberikan kekuatan dan stabilitas pada lengan, serta menghubungkan tulang lengan bawah dengan gelang bahu. Yang terakhir, tulang selangka. Tulang selangka atas humerus sebagai tempat melekatnya otot-otot yang tulang, menggerakkan siku dan bahu,
memberikan kekuatan dan stabilitas pada lengan serta menghubungkan tulang lengan bawah dengan gelang bahu. Tulang kaki yang pertama epifisis. Epifisis sebagai titik pembentukan sendi antara dua tulang dan sebagai bagian tulang yang memungkinkan pertumbuhan memanjang pada anak-anak dan remaja. Yang kedua, diapisis. Diapisis memberikan dukungan struktural dan kekuatan pada tulang panjang, berfungsi sebagai tempat perlekatan otot dan mengandung sumsum tulang yang memproduksi sel darah. Yang ketiga, epifisis. Epifisis sebagai bagian ujung tulang panjang yang membentuk sendi dan melalui lempeng. Epifisis lempeng pertumbuhan yang terletak di antaranya berfungsi untuk pertumbuhan panjang tulang hingga masa pubertas. Yang keempat, articular cartilage. Tulang rawan artikular sebagai permukaan yang halus dan licin pada ujung tulang di sendi untuk memungkinkan gerakan tanpa gesekan yang besar. Yang kelima, episil line sebagai indikator atau tanda bahwa pertumbuhan panjang tulang sudah berhenti. Yang keenam, spongy bone. Jenis jaringan tulang yang lebih ringan dan kurang padat juga dikenal sebagai tulang cancellus atau tulang trabekular. Yang ketujuh, medullary cavity. Ruang berongan di bagian tengah batang tulang panjang diafisis yang berisi sumsum tulang. Yang kedelapan, nutrient foramen. Lubang kecil di tulang yang berfungsi sebagai pintu masuk pembuluh darah ke dalam sumsum tulang untuk memberikan nutrisi dan pertumbuhan tulang. Yang kedelapan, endosteum. Endosteum, selaput tipis yang melapis permukaan bagian dalam tulang termasuk rongga sumsum tulang dan trabekula tulang cancellus tulang spons. Yang kesembilan, priosteum. Priosteum, selubung tipis jaringan ikat fibrosa yang menutupi permukaan luar tulang kecuali pada area persediaan yang dilindungi oleh tulang rawan. Yang terakhir, articular cartilage. Cartilage jaringan ikat berwarna putih yang melapis ujung tulang di sendi, berfungsi sebagai bantalan yang mulus untuk memungkinkan pergerakan sendi yang mudah dan meminimalkan gesekan antar tulang.